Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layala Suparni dari kelas 11 BDP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang memahami bisnis retail. Sebelum saya menyampaikan materinya, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu PowerPoint yang saya buat. Nah, itulah materi yang nantinya akan saya bahas. Dan next, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama-tama akan saya bahas pengertian dari bisnis retail. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Penggunaan kata bisnis dapat dibedakan menjadi 3 tergantung skupnya. Kata bisnis dapat merujuk pada 1. Badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Kedua, sektor pasar tertentu, misalnya seperti pasar modal. Dan yang ketiga, seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. Sedangkan retail adalah suatu kegiatan pemasaran produk, barang atau jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan rumah tangga atau pribadi, bukan untuk dijual kembali. Penjualan retail juga disebut sebagai penjual eceran, di mana jumlah yang dijual adalah satuan. Lanjut ke jenis-jenis bisnis retail. Jenis bisnis retail berdasarkan skala penjualannya antara lain seperti skala besar. Pengeceran yang menyediakan barang yang dijual dalam jumlah besar, contohnya seperti supermarket. Kedua, skala kecil merupakan pengeceran yang menjual barang dalam jumlah satuan lebih kecil, contohnya seperti kios. Berdasarkan kepemilikannya yaitu retail mandiri, waralaba, dan confined chain. Berdasarkan teknik pemasarannya, yaitu retail offline dan retail online. Dan yang sekarang adalah faktor-faktor pendorong usaha retail. Ada 3 faktor yang dapat mendorong usaha retail berhasil, yaitu 1. Lokasi usaha. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam memulai ataupun mengembangkan usaha retail adalah faktor lokasi. Panduan dalam memilih lokasi bisnis yang baik adalah terlihatnya lalu lintas yang padat, arah pulang ke rumah, fasilitas umum, biaya akuisisi, harus ada peraturan atau perizinan, adanya akses, adanya infrastruktur, dan potensi dasar yang tersedia. Kedua, harga yang tepat. Usaha retail biasanya menjual produk-produk yang bisa dibeli atau dikonsumsi oleh pelanggan sehari-hari. Oleh karena itu, pelanggan biasa mengontrol harga dengan baik. Dan yang ketiga adalah suasana toko. Suasana toko sesuai bisa mendorong pelanggan untuk dapat berlama-lama di dalam toko, seperti memasangkan alunan musik ataupun mengatur tata cahaya toko. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suasana toko yang menyenangkan. Eksterior toko meliputi keseluruhan bangunan fisik yang bisa dilihat dari bentuk bangunan, pintu masuk, tangga, dinding, jendela, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah interior toko, meliputi estetika toko, desain ruangan, dan tata letak toko seperti penempatan barang, kasir, serta pelengkapan lainnya.
Selain eksterior toko dan interior toko, faktor penting lainnya yang mempengaruhi keberhasilan toko adalah pramuniaganya. Dan yang selanjutnya adalah peran dari bisnis retail. Peran bisnis retail dalam kehidupan perekonomian secara keseluruhan yaitu sebagai pihak akhir atau vinailing dalam suatu rantai produksi yang dimulai dari pengelolaan bahan baku sampai dengan distribusi barang atau jasa ke konsumen akhir. Industri retail memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan proses distribusi sebagai macam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu antara lain sebagai berikut. Satu, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang nyaman dan mudah diakses oleh pelanggan. Kedua, memberikan keragaman produk sehingga memungkinkan pelanggan bisa memilih produk yang diinginkan. Ketiga, memecahkan atau membagi jumlah dan ukuran produk yang besar sehingga dapat dijual dalam kemasan atau ukuran kecil. Keempat, mengubah produk menjadi bentuk yang lebih menarik. Kelima, menyimpan produk agar tetap tersedia pada harga yang relatif tetap. Keenam, membantu terjadinya perpindahan barang melalui sistem distribusi. Ketujuh, memberikan jaminan produk, layanan penjual, dan turut menangani keluhan. Kedelapan, ada kalanya memberikan fasilitas kredit dan sewa. Dan yang terakhir, kesembilan, meningkatkan nilai produk. Dan sekarang fungsi dan tujuan dari bisnis retail. Fungsi dari bisnis retail yaitu satu, menjadi bagian terakhir dari rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, sebagai perantara untuk memudahkan konsumen dalam memberi barang. Ketiga, untuk menawarkan produk kepada konsumen secara maksimal. Dan keempat, sebagai observasi pasar. Sedangkan tujuan dari bisnis retail yaitu satu, menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Kedua, menyediakan pertukaran nilai tambahan dari produk. Ketiga, mengadakan transaksi dengan para konsumennya. Keempat, memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. Dan pembahasan yang terakhir adalah strategi retail. Istilah strategi juga sering digunakan dalam bisnis retail seperti strategi lokasi, strategi promosi, ataupun strategi penetapan merek yang dikeluarkan oleh pihak retail itu sendiri atau private label. Strategi tersebut mempengaruhi keputusan retail terutama pengambilan keputusan yang strategis. Menurut Berman dan Evans, strategi retail adalah keseluruhan rencana atau kerangka kerja yang memadu action dari retail. Strategi retail idealnya hanya bertahan selama 1 tahun saja loh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau ucap atau dalam materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.